Saya suka loh dulu ngebohongin orang tua urusan duit. Atau mungkin, saya pernah ngeliat nih ayah saya ditagih hutang sama orang. Oh, that's traumatic. Bisa trauma banget itu. Sangat, masa kecil. Orang tuanya hilang uang karena ditipu bisnis. Ditipu bisnis, tiba-tiba mereka jatuh miskin. Aduh, iya. Saya dulu hidupnya enak banget, tapi kok tiba-tiba jadi susah. Iya. Ternyata orang tua pernah melakukan hal yang negatif. Korupsi kah atau apa. Itu salah satu contoh-contoh yang kadang-kadang kita sebagai manusia tidak sadar bahwa itu memberi dampaknya gak cuma ke dia personal, tapi sekelilingnya. Halo, apa kabar? Senang sekali ketemu lagi di acara podcast Urban Dukun. Dan terima kasih banyak Anda telah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Karena hari ini kita mau berbicara tentang sesuatu yang sangat penting dan juga sangat vulnerable. Jadi jaga diri masing-masing. Semoga tidak ada perkataan kami yang menyentuh sedikit lebih dalam hati dan deep consciousness Anda. Kalaupun itu terjadi, saya mau mengajak Anda semua make sure bahwa di luar sana banyak orang profesional yang bisa membantu Anda, termasuk sahabat saya yang hadir hari ini, Mia Juliana, transpersonal psychosoma analis. Saya Carmen, saya adalah founder dari Urban Dukun, dan segala sesuatu yang berbentuk penyembuhan, healing selalu menarik buat saya. Saya membuat Urban Dukun itu supaya kita semua punya tempat yang aman, yang bisa bertumbuh, yang membawa kita pada kedamaian. Dan ternyata salah satu penyebab atau situasi yang membuat kita sulit berdamai adalah kalau kita tidak punya relasi kalau kita tidak punya relasi yang baik dengan uang. Betul. Dan di pembicaraan kita sebelumnya kita udah membahas bagaimana sebenarnya seharusnya kita berrelasi dengan uang. Uang itu cuma sekedar alat tukar kok. Dia tidak sekompleks itu. Yes, ya. That's true. Dan sebenarnya dia tuh netral, dia nggak kompleks, cuman mestinya jadi teman ya. Mestinya jadi teman dan bisa banget jadi teman buat kita. Cuman kita kadang-kadang punya sebuah kemelekatan emosional dan reaksi emosi yang berlebihan. Betul. Juga sama dia. Dan kompleks hubungannya dengan apa yang sudah pernah kita lalui. Betul. Dan kompleksitas itu kita gali-gali nih. Ternyata urusannya balik-balik lagi ke rumah pertama kita. Waktu kita masih kecil, inner child. Kita itu terpengaruh sama bagaimana orang tua kita punya pendapat tentang uang, bagaimana cerita keluarga. Apakah ada kepercayaan kolektif? Belum ya, kepercayaan kolektif ya. Kepercayaan kolektif belum. Tapi keluarga di sekitar kita, orang di sekitar kita memberi pengaruh apa? Orang di sekitar kita. Ngomongin tentang duit nih kayak apa gitu ya? Iya. Dan kemarin kita sempat nyebut yang akan kita bahas hari ini adalah sebuah cerita tentang bagaimana kalau ada anak-anak yang terjual atau dijual karena uang. Yes, secara tidak langsung. Mungkin nggak ngomongnya nggak sesadis itu, tapi iya ya. Untung saya kasih disclaimer di depan. Jadi kayak misalnya mungkin kayak itu kan, dia punya saudara yang lebih kaya, tapi saudara yang lebih kaya ini karena merasa bisa membiayai anak ini diambil, tapi anak ini dipekerjakan di rumah itu, harus bantu-bantu bersih-bersih, harus bantu ngurusin rumah tangga. Itu kan secara quote unquote anak ini merasa bahwa oh iya karena aku nggak punya makanya aku diperlakukan seperti ini. Strata sosial berarti ya. Strata sosial. Dan nggak cuma itu aja, ada lagi juga mungkin yang karena pamannya atau bibinya nggak punya anak,
Jadi dia diambil lah. Itu kan banyak ya. Kalau yang ini banyak sekali, ini banyak sekali. Dan bisa jadi setelah dia tahu dan apa yang terjadi adalah dia melihat uang dengan posisi yang sangat berbeda. Tell us more. Bahwa selama ini dia pikir uang itu aman-aman aja. Oh, tapi ternyata gara-gara uang ya, saya harus pindah keluarga. Oke. Buat seorang anak kecil ini luar biasa sekali ya. Karena seperti kita tahu, tapi mungkin kita akan mengingatkan lagi sama teman-teman yang sedang mendengarkan bahwa anak kecil itu tidak memandang dunia seperti kita orang dewasa memandang dunia. Mereka punya pola pikir, pola sudut pandang yang berbeda banget sama kita. Meskipun kita juga pernah jadi anak kecil, tapi kita lupa gimana caranya jadi anak kecil. Gimana waktu itu kita melihat orang tua kita itu maha benar. Ya kan? Karena mereka belum bisa ngomong. Iya. Jadi dia telan aja apapun yang papa mamahnya ngomong waktu dia bayi, kan nggak mungkin dia asep gitu. Kan nggak bisa. Ya yang ada ya udah sih ditelan gitu. Berani nggak nurut. Belum lagi ibu-ibu sambil gendong anaknya sambil gosip. Ini banyak loh. Dan itu makanya saya selalu kalau bawa temen terus lagi pada ngobrol-ngobrol, saya suka bilang gini, anaknya terus itu dulu deh. Anaknya terus itu, tapi teman suka, enggak apa-apa, dia seneng kalau kita rame. Enggak, itu absorbing. Iya, dia seneng keramaian itu karena dia merasa part of the adult, tapi mereka gibah. Sementara dia nggak sadar kan bahwa ini anak jadi sponge loh di situ. Iya banget. Mau good or bad dia nggak bisa bedain, dia serap aja semuanya. Pembicaraannya malah mungkin the least yang dia serap, tapi perilaku itu dia serap. Makanya tanpa filter. Ibu-ibu muda, kalau anak-anak tuh cepat sekali loh gedenya. Dari bayi sampai dia mulai bisa pergi sendiri, dia mau ngapain sendiri itu cepat sekali. Nikmatilah waktu itu. Don't let them be themselves. Just ditinggal gitu aja maksudnya. Tapi udah temenin, ada waktunya, quality time. Ini agak susah kadang-kadang ya buat orang-orang yang aku mengerti juga karena saya dulu part of the rat race gitu ya, di metropolitan yang dimana saya dan suami harus kerja gitu. Dan itu memang berat untuk bisa punya that space dengan anak ya. Itu karena kita kan harus keluar rumah dan we deal with all the guilt and the Exactly. Aku bersyukur karena I still have my mom at that time. Tapi sama aja. Nih nenek-nenek kan juga bisa ngomong apa aja. Dan dia jadi melihat sosok ibuku menjadi ibunya loh. Part the caretaker, iya betul. Yes, dan memang benar waktu my mom pass away, ada momen dia menganggap saya adalah kakaknya. I'm not your mom, you are not my mom. My mom is the one who's passed away. Because she was more with her. Iya. Dan itu aku harus membalikinnya 2 tahun. Oh wow. Dan kebayang, jadi money di kepalanya dia money adalah imprintnya? Money-nya grandma, bukan money-nya mama. Oke. Mama jumpalitan belajar untuk memperbaiki pola pikir tentang uang ya. Yang masuk pola pikir Oma. Diabsorb. Tapi untungnya kan si Oma memang karena ini adalah cucu, dia seneng kan. Oh ya, duit ada terus gitu. Jadi si anak selalu berpikir bahwa duit juga ada terus. Oke. I didn't see that way. Aku terus terang dulu tuh juga kan dibesarkan oleh Oma. Iya. Gitu. Dan Oma itu dua-duanya pernah perang kan. Itu kan kondisi perang tahun 30-an, perang dunia kedua tuh. Jadi ya itulah yang masuk. Ya kan? Gak sadar kan kitanya, itu ke unconscious loh. Itu masuknya di unconscious semuanya. How difficult it was. Terus ada mereka ngalamin sunering, trauma gede banget itu ternyata ya. Itu oma-omaku ngalamin perang, ngalamin harus jalan kaki dari Bandung ke Jogja 2 hari. Lebih lagi. Iyalah pasti 3 hari.
Kalau sekarang kita kan jalan tol cepet ya. Yoi. Ini jalan kaki, bawa jalan anak-anak kaki. kecil gitu kan, bawa orang tua aku. Wow. Kalau ingat itu ya gitu, ingat ceritanya aja. Nah, nggak hanya cerita itu, tapi kan the physical reaction yang mereka bawa waktu cerita Yes. itu, plek, plek, plek. Belief tentang apa yang dia lihat itu kan imprint ke si anak yang dia jaga. Jadi tidak hanya nyerap, tapi aku menyadari tumbuh dewasa itu ada beberapa perilakuku yang ternyata source-nya itu. Iya. Ada yang ngalamin kan nenek gue. Tapi karena kita hubungannya deket, kan jadi langsung kan. Mm-mm. Makanya transpersonal itu karena kita biasanya ngelihatnya sampai 6 mestinya sih. Tapi kalau aku bilang 3 sampai 4 aja udah berat banget kok Ya, di kitanya. transgenerational itu lumayan. Transgenerational trauma itu benar-benar harus dipilah pelan-pelan. Iya. Terapinya makanya kan kita nggak bisa sekali ya. Lumayan santai ya, take your time ya kalau transgenerational. Nanti suatu hari saya undang lagi ahlinya transgenerational ke sini. Makanya aku kalau lagi pegang klien transgenerational tuh bisa sampai 6, 10. Ya tergantung orangnya mau seberapa. Nah, ada juga yang datang udah gini, nggak tahu, nggak inget apa-apa, nggak ada. Masih inget gak dulu di mana? Nggak ada. Termasuk dengan terapi uang. Padahal ini berarti kalau masih mengandalkan ingatannya si klien, kita masih masuk ke interpersonal ya berarti ya, masih Yes. generation di atas kita yang langsung masih ada. Yes. Itu Tapi aja secara udah susah. tidak sengaja kalau kita udah mulai masuk, dan sebenarnya yang penting adalah niatnya dibuletin. Dibikin niat bulat dulu, baru tuh masuk ke situ lebih gampang. Karena tahu-tahu datang aja gitu. Memori itu datang karena memori itu datang ketika kita siap. Karena kita secara manusia, ego kita biasanya akan defensif duluan. Makanya jawabannya nggak tahu sama lupa. Dan itu sering banget kalau urusan uang. It Sangat. takes a lot untuk mau ngobrol gini jujur nih, buka-bukaan, be vulnerable. Nih, PR paling susah kasih klien adalah bikin bio life tentang uang. Nggak inget, mana inget orang tua ngomong apa nih? Ya udah, yang inget-inget aja. Nggak ada inget. Ya udah, berarti nggak usah ada uang. Ya nggak bisa dong, kan uang penting. Nah tuh uang penting, tulis uang penting gitu segini. Oh cuma begitu aja boleh ya? Boleh dong. Nah mulai itu baru. Oh iya, nulis ini. Terus saya bilang ini, kan jadi mahal. Kamu jadi satu sesi cuma ngomongin begituan doang cara ngisinya. Terus mereka yang gini, iya juga gitu. Aku mah seneng. Tapi kan kamu ya kasihan, makanya disuruh kerjain di rumah. satu motivate them enough. Karena mereka susah banget ngebuka nih pengalaman-pengalaman tentang duit ya. Kayak misalnya pernah nilep uang sekolah. Itu masalah duit loh. Oh iya. Pernah Iya. nilep uang sekolah karena pengen pergi jalan-jalan sama teman-teman. Aku rasa karena kita millennials, tuh salah ya. Anakku Itu ada zaman, millennials. ya kan? Ada zaman yang kita uang sekolahnya dimasukin di amplop, kita harus bawa kan ke sekolah. Oh my Itu god. ngundang iya. banget kan? Bayang nggak? Oh iya. Iya, kan kita dulu kalau bayar uang sekolah nggak kayak sekarang ditransferin sama orang tua. Betul. Kan kita zaman dulu pakai amplop, masukin, Iya, benar. terus bayar. Iya benar. Kalau ditilep, amplopnya hilang, Oh iya. gak ada yang tahu. Relationship ini loh yang kayak gini-gini, itu kan yang harus kita sadarin. Oh iya ya, saya suka loh dulu ngebohongin orang tua urusan duit. Atau mungkin, oh saya pernah ngeliat nih ayah saya ditagih hutang sama orang. Oh that's traumatic. Bisa trauma banget itu. Sangat, masa kecil. Orang tuanya hilang uang karena ditipu bisnis. Ditipu bisnis, tiba-tiba mereka jatuh miskin. Aduh, iya. Saya dulu hidupnya enak banget, tapi kok tiba-tiba jadi susah. Iya. Oh, ternyata orang tua pernah melakukan hal yang negatif. Korupsi kah atau apa. Itu salah satu contoh-contoh yang kadang-kadang kita sebagai manusia tidak sadar bahwa itu memberi dampaknya nggak cuma ke dia personal, Oke. tapi sekelilingnya. Secara inti, istri,
anak-anak. Oke. Perjalanan aku ngelihat beberapa kali klien itu penting banget. Termasuk dengan secara emosi anak menjadi numb, nggak punya rasa karena selalu merasa bahwa perlu reward. Oh, it's dangerous loh. Sangat. Jangan kecepatan kasih anak reward. Yap. Dan setelah itu si anak jadi merasa terbiasa. Setelah itu dia mulai kan, iya kan kalau dikasih hadiah jadi nilainya bagus terus. Iya, jadi tapi yang dia kejar bukan nilai, karena yang dia kejar adalah rewardnya. Ya, bagi seorang anak menerima reward itu lebih dari sekedar oke, aku dapat misalnya hadiah atau uang jajan tambahan, tapi validasi atas dirinya. Yes, bahwa my existence ada karena reward. Baik. Begitu dia tidak bisa mendapatkan existence dengan reward ini, hilang semuanya. Dan ketika reward itu sudah bentuknya adalah alat tukar, terjadilah koneksi itu. Oke. Berubahlah fungsi uang dari sekedar alat tukar menjadi yang lain di mata anak ini. Ya, karena alat tukar kadang-kadang juga bisa dilihat sebagai alat bribe kan, untuk bribing. Either orang tua ke anak atau anak ke orang tua. Saya melihat fakta di depan mata, ada anak yang berani bilang sama orang tuanya bahwa masa sih buat anak aja nggak bisa beliin. Dia bisa blackmail orang tuanya hanya karena itu. Blackmail. Belajar dari mana, nah? Nah, ya kan? Itu balik lagi kan? Transpersonal loh itu. Oke. Karena orang tua suka melakukan hal itu, anak ini jadi belajar untuk melakukan hal itu. Anak itu udah absorb as it is ya, as dia lihat atau as dia mengalami, dan to the details ya, karena bawah sadar itu kan dia ngambil nyerap semuanya tanpa filter. True. Mereka juga mirroring, karena begitulah cara anak belajar menghadapi dunia luar. Nanti yang pertama mereka pelajari adalah bagaimana cara orang tuanya berrelasi dengan dunia luar. Yes. Gimana memirror orang di sekitar saya hidup. Oh, orang tua saya bisa survive dengan cara itu, berarti aku akan pakai cara yang sama. Best of mirror kan? Iya, best of mirror ya. Best of mirror is the parents. True. Or caretaker. Atau caretaker. True. Dia ngelihat bahwa kalau kita bisa manipulate orang, kita dapat duit lebih banyak loh. Dan pemikiran dia berbeda. Dia berubah loh ngelihatnya. Itu kalau aku selalu pakai, dulu sering banget pakai perumpamaan yang paling gampang tuh itu. Anak belajar di keluarganya ngelihat UFO ya, maksudnya kan piring terbang. Piring terbang, bangku terbang, semua terbang gitu. Oh, dia belajar bahwa ternyata cara kita mencintai seseorang adalah dengan kasih UFO. See? Scary ya. Scary, right? Hati-hati. Keluarga nggak sadar bahwa cara dia ekspresiin sesuatu itu di-copy. Tapi kalau ngelihat, oh papa mama tuh selalu mesra, maka di kepala dia itu. Jujur, my relationship, aku tuh nggak bisa disuruh look romantic, itu kayak yang gitu ya. Kayak ada orang yang panggil suaminya gitu, yang honey gitu ya. Aku kayak yang susah banget keluar di sini gitu. Ini penting banget ya gitu. Tapi itu karena apa? Karena I learn. My parents gak pernah begitu, gak pernah ngomong-ngomong begitu gitu. Okay. Asian parents. Apalagi of a certain ini ya. Mana sih gitu depan anak? Iya. Saat ini juga saya Mana panggil anak aja panggilnya anak? mama pa, karena dulu kalau kita panggil nama anaknya ikut panggil nama kan. Iya betul. Ya kan? Mi gitu juga dia panggil Mi gitu kan, anak kurang ajar. Sama aja gitu. Tapi jadi itu yang akhirnya kita harus lihat bagaimana caranya kita kasih mirror yang baik untuk anak. Dan itu kuncinya. Especially money. Itu kuncinya tentang bagaimana kita dibesarkan, cara kita memandang uang, berrelasi dengan uang itu. Kita absorb,
kita mirror Mirror. dari keluarga. Ya itu tuh semua kita nggak sadar banget. Dan waktu kalau kita sadari, biasanya kita ngomongin enggak, beda. Iya, pasti begitu. Tapi unconsciously waktu kita harus melakukan sesuatu, secara otomatis kita akan pakai cara yang sama dengan mereka lakukan. Nice. Boleh nggak diceritain lagi apa hubungannya conscious sama unconscious? Aduh, ya ini ya. PR ya. Conscious itu adalah sesuatu yang kita sadarin kan. Kita sadari, kita punya egonya, kita punya emosinya, dari situ semuanya. Jadi waktu kita melakukan sesuatu, ngelihat dan karena belajar, apalagi sekarang itu semua orang kan dapat positivity quotes di mana-mana. I'm not gonna hide my reaction. Exactly. Aku juga kadang-kadang kalau ngebaca positivity quotes tuh suka gini, iya, good to know. Tapi orang tuh jadi fake. Ya, a positive vibe only get real. Yes. Makanya akhirnya orang jadi suka nggak tahu dia mau ngapain. Nah, consciously dia akan pakai yang dia ingat. Tapi sering kali waktu dia dalam kondisi nggak sadar, misalnya dia lagi sibuk, tiba-tiba ada orang minta tolong. Karena dia lagi sibuk, dia pengen ini, aduh, minta tolong mulu sih. That's the real one. Karena unconsciousnya yang ngomong. I see. Gampang kok kalau mau ngecek itu semua, dan sering kali kita suka nggak sadar aja. Kayaknya orang yang suka salah lidah ya kalau ngomong ya. Oke. Itu tuh adalah unconscious. Unconscious response yang paling jujur sebenarnya. Banget. Ya banget. Dan orang nggak sadar kan. Enggak, bukan itu, maksudnya tuh begini. Enggak, yang benar adalah yang pertama. Itu yang paling gampang kok. Aku paling seneng kalau di ruang terapi kliennya lagi begitu. Langsung nyatet ya. Dia tuh memang biasanya suka begitu tuh. Enggak. Maksudnya mereka tuh kadang-kadang suka, oke, noted. Nah, aku apapun yang kamu bilang pasti iya, karena sebenarnya itu yang secara nggak sadar, itu yang jujur diungkapkan. Nah, bagaimana caranya kita bisa bangunin unconscious kita? Kitanya juga harus penuh dengan kesadaran, melepaskan itu, biarin aja. Don't judge. Yang sering kita lakukan itu unconscious nggak bisa keluar karena consciousnya judging. Baru mau ngomong jujur gitu ya, bahwa iya kayaknya ada memang pernah gitu dengar misalnya orang tua berantem karena uang, terus udah gitu conscious saya bilang itu kan tabu, nggak boleh kamu sharing. Ditambah satu lagi, Mem, itu benar-benar kata-kata tabu. Uang itu tabu. Terutama buat kita ya. Kenapa ya? Indonesian, I don't know why kita selalu menganggap uang itu tabu. Bilang nggak punya uang, nggak ada uang, nggak boleh nggak bisa cari uang gitu, kayak yang padahal kalau lagi nggak bisa cari uang, ngomong aja, kalau lagi nggak bisa cari uang nih, aku harus ngapain ya? It's not tabu. Bayangin bagaimana caranya mau bikin relationship kalau kita nganggap dia tabu. Kita mau berelasi dengan sesuatu, tapi kita nggak mau dia kelihatan gitu ya. Kamu tabu, kamu memalukan, jadi kamu harus diumpetin. Shame. Wah, memalukan. Kenapa uang memalukan ya? Itu balik lagi, karena money is evil. Wah, itu berat kalau itu ya. Kan itu belief yang ditanamkan dari kecil. Ya, berat. Padahal kita bukan masalahnya sama uang ini kita akan menyembah dia, tapi bagaimana kita berteman. Ya udah, nggak apa-apa kok, biarinin aja. We have our own evil side, right? We all do. We all have. Jangan kira lo nggak punya, pasti ada. Kita sebut biasanya namanya shadow. Bayangan gelap yang mengikuti. Yes. Makanya kita selalu kalau ngelihat tuh yang paling gampang di film-film kartun pasti ada yang di kiri sama di kanan. Yang satu pakai baju putih, pakai baju merah.
Kenapa yang merah terus yang disalahin? Iya kan? Sama deh, kenapa uang yang disalahin? Kata si uang, kok gue? Iya, gue lagi. Giliran lagi check out lu butuh gue. Iya. Karena orang nggak sadar aja bahwa bagaimana cara melihat si tabu ini bukan tabu, tapi ini adalah hal yang dulu-dulu kalau diomongin orang tuh jadi kayak terjebak sama dirinya. Itu yang namanya collective unconsciousness. The taboo part. Tabu part. The taboo part. We don't talk about it. We don't talk about it. We cannot talk about it. Apalagi dulu kan jelas banget kasta ya. Iya. Ada orang Sosial, yang ya. punya dan tidak punya, makanya nggak boleh dibahas. Oke, ya, ngerti. Padahal, wah kelihatan banget. Kalau sekarang kan nggak dibahas, ditunjukkan. Ada nih gitu ya. Iya, mau punya siapa kek, yang penting tampil gitu. Exactly. Makanya kenapa orang Indonesia kayak kemarin deh waktu kita ngelihat ada beberapa kejadian ya yang kayak apa namanya, yang mereka bisa trading online itu. Oh iya. Kenapa orang banyak yang kena? Dan kenapa orang akhirnya juga kaget duitnya kena, karena mereka menganggap awalnya tabu. Kalau ketahuan, dia memutarkan uang dengan cara itu, tapi setelah kena baru sadar. Padahal kalau mereka sadari dan orang-orang ngomong, pasti akan jauh lebih gampang handle-nya. Iya kan? Oh, emang lagi ada apa? Nah kan dia jadi lebih conscious. Iya. Oke, tarik sekarang, cepet tarik. Ya memang udah dapat untungnya, nggak apa-apa juga kok. I am so conventional. Dia jadi. Ya, tapi aku yakin pasti ada teman-teman di sana yang mendengarkan yang bisa relate soal ini. Aku punya banyak kok teman yang kena banyak, tapi untung banyak juga banyak. Dan nggak salah untung banyak. Nggak salah, justru malah ya puji Tuhan ya, kan dapat untung. Kan katanya judi itu akan menjadi salah kalau dia kalah. Kalau dia menang, dia benar. Yang kita punya loh cerita-cerita lucu ya tentang perjudian itu. Betul sekali. Mungkin tidak di sini. Jadi tentang anak yang dijual. Yes. Itu juga sama. Itu kan sebenarnya persepsi ya. Ya. Apalagi si anak mungkin secara tidak langsung dia melihat adalah, oh, kok aku dibedain ya sama anaknya si tante. Kok anaknya si tante nggak pernah disuruh buang sampah? Kok dia nggak disuruh cuci piring? Yes, mereka nggak tahu loh salahnya di mana. Tapi akhirnya dia jadi tahu bahwa apalagi kalau nanti ada yang keceplosan ngomong. Makanya kamu harus kerja biar kamu punya uang. I've been there. Bukan dalam situasi yang sama seperti itu, tapi secara tidak sadar waktu itu saya lagi menginap di rumah salah satu tante yang tiba-tiba si tante itu ngomong, makanya kalau kamu mau jajan terus hari ini, kamu bantuin jaga toko. Kalau kamu nggak jaga toko, kamu nggak makan hari ini. Okay. Yes, I still remember that. Dan itu saya dalam kondisi setengah sadar. Look, can you imagine that? Nancepnya di mana? Deep. How did you let that go? I think I let it go with bikin itu bahwa no, it's not me. Tadinya awalnya denial, tapi akhirnya ngobrol bahwa bukan, itu maksudnya dia adalah ingin menyuruh kamu. Jadi saya benerin. Aku benerin si inner child, aku panggil, aku benerin. Kenapa dia ngomong gitu? Karena sebenarnya dia mau nyuruh kamu. Tapi dia nggak boleh. Makanya terus akhirnya jadi disuruh dealing with the inner child. Inner child mau ngomong apa? Partner terapi adalah talk terapi ya. Diajak ngobrol. Bagian-bagian dari diri kita, termasuk kita yang masih kecil itu diundang untuk bicara. Mungkin uangnya juga diajak bicara, tantenya yang ya dalam ingatan kita diajak bicara, lalu didamaikan, kurang lebih begitu ya. That's deep. Glad you went out of it. Ya belum 100% sih.
That is why aku masih kadang-kadang agak ada musuhannya sama my mom's land. Now you know, right? Kenapa kalau disuruh ke sana kamu susah banget? I have a lot of scars yang harus diberesin. Half of it udah beres sih. Tapi masih ada yang kadang-kadang suka muncul tiba-tiba gitu ya. Take a lot of courage. Ya, Takes a lot of courage. apalagi aku pernah akhirnya sekolah di sana karena keluarga kondisi keuangan lagi tidak baik. Jadi bayang Oke, ya, jadi oke. aku udah pressure dari kiri kanan dan aku salah satu cucu tertua perempuan. Jadi diberi Oke. tanggung jawab yang jauh lebih besar. Even SMP, mama punya kantin. Kalau mama harus pergi ke luar negeri nganter oma ini, aku pagi-pagi sebelum berangkat sekolah belanja ke pasar jam 5 pagi buat isi kantin. Itu nggak enaknya, tapi enaknya adalah gue cuci mata pagi-pagi karena banyak koko-koko ganteng. Jadi si mama kalau pulang dari Singapura suka gini, ini kenapa kue jadi berganti ya gitu ya. Koko yang itu lebih ganteng. Jadi aku beli mau koko yang itu. Bener banget ya sih. Kalau dipikir-pikir ya that's my fun things, tapi ya I have to do that. Yeah. My father's waiting at the car. Kitanya yang baru yang jalan. Teman-teman, kita berbagi cerita ini. Thank you so much, Ewi. Itu for sharing your vulnerability. Itu untuk memberi inspirasi bahwa dimanapun kondisi Anda seterpuruk-terpuruknya selalu ada harapan. Ada harapan. Dan tinggal kita beresin kok. Itu semua harus diberesin. Ada caranya dan bisa diberesin. Pasti bisa. Dan acara percakapan hari ini harus ditutup dulu sekarang. Kita harus balik lagi ya. Dengan pembahasan yang lebih seru juga. Karena akan ada pembahasan yang juga seru banget. Banget. Dan mind blowing juga di yang berikutnya. Terima kasih teman-teman Urban Dukun. Sampai ketemu lagi. Salam.